Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita mau gali satu ide inti nih yang muncul kuat dari materi Anda, khususnya dari bab 3 di bagian kedua. Judulnya, Jadilah Orang yang Berpikiran Terbuka Secara Radikal. Agak intens ya kedengarannya. Iya, radikal gitu ya. Tapi ini menarik karena seringkali ya, keinginan kita buat selalu benar itu malah jadi penghalang buat beneran paham. Persis. Dan keterbukaan pikiran radikal ini ya, bukan sekedar, oh ya, saya terima pendapat lain. Bukan basa-basi gitu. Gagasannya itu lebih ke kemampuan aktif gitu loh. Kemampuan buat nyari, buat eksplorasi sudut pandang lain, apalagi yang beda sama kita. Dan yang penting, melakukannya tanpa terhalang ego kita atau blind spot, titik buta kita. Oke. Ini dianggap krusial banget buat bisa lihat realitas apa adanya. Ya, pondasi buat hasil yang baik kan? Kayak yang dibahas di prinsip sebelumnya juga. Menarik. Kita sering ngerasa saya open-minded kok. Tapi kayaknya materi ini bener-bener ngajak kita ngaca lebih dalam ya. Disebutin ada dua penghalang utama nih, ego barrier sama blind spot barrier. Bisa dijelasin dikit nggak? Kayaknya ini nih akarnya. Tentu. Jadi, ego barrier itu dorongan alami kita lah ya. Pengen kelihatan bagus, pengen dianggap mampu, pendapat kita dihargai. Kita itu benci banget kalau kelihatan salah, kan? Itu ego. Iya. Manusiawi banget ya. Betul. Nah, kalau blind spot barrier itu kayak area yang nggak kelihatan kalau kita cuma ngelihat dari sudut pandang kita aja. Kayak di mobil gitu, ada blind spotnya. Jadi kita cenderung ngelihat dunia ya cuma pakai kacamata kita aja gitu. Perspektif lain suka keabaikan. Oke, paham. Nah, keterbukaan pikiran radikal inilah, menurut bab 3 ini ya, yang jadi semacam obatnya gitu. Penawar paling penting buat dua penghalang tadi. Jadi ini kayak settingan default kita gitu ya. Sesuatu yang emang perlu kita lawan secara sadar. Bisa dibilang gitu. Harus ada usaha sadar. Terus gimana cara praktisnya? Kalau dari materi ini, ada tips konkretnya nggak? Soalnya kan sadar aja belum cukup ya. Betul sekali. Nah, salah satu saran praktisnya gini. Pas ada beda pendapat nih, coba tahan dulu deh keinginan buat ngejudge atau langsung nyanggah. Coba benar-benar pahami dulu. Gimana sih alur berpikir orang itu? Logikanya di mana? Menahan diri ya? Itu nggak gampang loh. Emang nggak gampang. Makanya dibilang radikal kan? Bahkan, ada anjuran yang lebih jauh lagi nih. Kita diminta secara aktif mendorong orang lain, orang yang kita anggap kredibel ya, untuk nunjukin di mana kita mungkin salah. Wah, itu butuh nyali gede ya. Maksudnya kita minta orang nunjukin salah kita, bukannya itu malah bikin nggak nyaman? Atau mungkin jadi lambat ambil keputusan? Nah, itu dia. Awalnya pasti terasa nggak nyaman. Tapi tujuannya kan beda. Tujuannya itu untuk memahami realitas sebaik mungkin, bukan sekedar menang debat atau kelihatan benar. Materi ini nekenin banget perbedaan krusial itu. Lagi debat buat menang, atau lagi diskusi buat paham? Oke, jadi fokusnya di tujuan akhir ya? Betul. Ada teknik bagus juga disebut triangulasi. Ini menarik nih. Intinya, cari minimal 3 orang yang kredibel. Kredibel itu artinya, ya mereka punya rekam jejak sukses di bidang itu, dan bisa jelasin logikanya dengan baik. 3 orang ya? Minimal 3, yang mungkin punya pandangan beda sama kita soal suatu masalah. Terus, kita dengerin baik-baik, tanya-tanya, biar beneran ngerti perspektif mereka. Contohnya gimana tuh? Misalnya dalam konteks kerja gitu. Misal mau ambil keputusan bisnis penting ya, jangan cuma tanya ke tim yang biasanya setuju aja. Coba tanya juga ke mentor yang mungkin dikenal kritis, atau malah ke ahli dari luar yang kita tahu objektif dan punya pandangan beda. Gitu. Triangulasi namanya. Oke. Jadi nggak cuma dengerin, tapi aktif mencari yang beda dan kredibel. Tepat. Dan selain cara melakukannya, penting juga buat ngenalin kapan kita sendiri atau orang lain itu malah nutup diri. Materi Anda ngasih tanda-tandanya juga kan? Iya benar, apa aja tuh contohnya? Biar kita bisa lebih waspada. Ada beberapa sinyal sih. Misalnya nih, kalau seseorang kelihatan lebih sibuk pengen orang lain ngerti maksud dia, daripada dia berusaha ngerti sudut pandang lawan bicaranya. Oh, jadi fokusnya ke didengarkan bukan mendengarkan. Iya, kayak gitu. Atau ungkapan klasik, saya bisa aja salah sih. Tapi, habis tapi itu biasanya dia tetap kekeh sama opininya. Nggak benar-benar mempertimbangkan masukan. Haha, sering dengar tuh yang kayak gitu. Nah, itu sinyal halus kalau pintu pikirannya mungkin nggak benar-benar kebuka lebar.
Masih ada egonya main di situ. Jadi motivasi di baliknya itu harus tulus ya, kekhawatiran kalau kita salah gitu. Bukan cuma biar kelihatan open-minded. Persis. Intinya itu kekhawatiran yang tulus, bahwa kita mungkin aja nggak melihat pilihan terbaik, atau nggak lihat gambaran utuhnya. Ini soal prioritas. Mana yang lebih penting? Mencapai tujuan yang optimal, atau sekedar ego kita yang pengen selalu kelihatan benar? Dalam juga ya. Iya, karena mempertahankan opini yang salah di kepala, terus bikin keputusan jelek berdasarkan itu, padahal sebenarnya bisa dicegah lewat diskusi yang terbuka dan jujur. Itu bahkan disebut di materi ini sebagai salah satu tragedi terbesar loh. Wah, sampai segitunya ya. Iya, pernah ngerasa ngeyel, padahal di dalam hati tahu ada kemungkinan kita salah. Nah, keterbukaan radikal ini bantu banget menjembatani konflik internal itu, antara logika kita, yang tahu kalau dapat masukan itu bagus, sama emosi kita yang seringkali sebel kalau dikritik atau disalahin. Jadi, kesimpulan utamanya nih buat Anda yang dengerin, secara sengaja, secara aktif, cari pandangan beda dari orang-orang yang Anda percaya. Meskipun awalnya mungkin canggung, nggak nyaman, tapi ini cara yang ampuh banget buat belajar lebih cepat dan bikin keputusan lebih cerdas di semua area hidup. Betul. Dan ini bukan berarti Anda harus selalu setuju sama orang lain loh ya. Bukan itu intinya. Tapi lebih ke memastikan kalau keyakinan Anda itu kuat, bukan karena nggak pernah dibantah, tapi justru karena sudah diuji lewat diskusi terbuka. Sudah tahan banting gitu. Oke, sip. Jelas banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Coba tanya ke diri sendiri. Seberapa sering sih Anda benar-benar berharap orang lain bisa nunjukin letak kekeliruan dalam pemikiran Anda? Bukan buat ngejatuhin ya, tapi tulus biar Anda bisa lebih dekat sama kebenaran, sama realitas yang paling akurat. Pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Coba pikirin deh, satu situasi saat ini aja, di mana mungkin ego Anda atau titik buta Anda lagi menghalangi Anda melihat sesuatu dengan lebih jernih. Mungkin ada.